فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memulai nasihat. Bukan berarti saya orang yang lebih baik daripada antum-antum sekalian, tapi ana lebih nasihat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana banyak dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya, agar kita saling sehat menasihatin, ya. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang jangan marah, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda lewat hadis riwayat At-Tabrani, la taghdab walakal jannah, ya. Jangan marah, maka bagimu surga, kata Rasulullah SAW. Nah, tentunya kita mengetahui, ya, marah ini adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tabiat marah ini bisa membuat kita hilang akan akal sehat kita, sehingga kita dikuasai oleh setan. Maka Rasulullah juga mewanti-wanti lewat hadisnya, yang artinya apabila seseorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Ya, apabila seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Artinya apa? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya agar tidak terjadi keributan berkelanjutan. Ya, apabila lawan bicara kita marah terhadap kita mungkin karena sesuatu hal, maka kita diam, cukup diam, tidak ikut marah. Karena apabila kita ikut marah, maka apa yang terjadi? Maka akan menjadi suatu lebih permasalahannya itu lebih besar lagi. Nah, untuk menghindarinya tentunya kita diam, ya, biar dia marah, menyelesaikan marahnya, baru setelah itu kita berbincang atau membicarakan masalah itu dengan baik, ya, sehingga terselesailah masalah itu. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang artinya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Quran surah Al-Imran ayat 134. Nah, tentunya hal yang paling sulit adalah memberi maaf, ya, kepada orang yang bersalah kepada kita. Tapi apabila kita mampu memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Nah, karena begitu besarnya pahalanya, maka marah ini haruslah kita hindari, ya. Biarlah orang yang memarahi kita cukup diam, ya, sehingga tidak terjadi satu permasalahan yang semakin besar. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, ya, pernah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan dirinya dari kala sedang ia marah. Artinya apa? Ia mampu, ya, walaupun dia dalam keadaan benar, ia mampu marah, ya, tapi ia tahan marah tersebut, ya, sehingga orang yang dikatakan kuat adalah orang yang dapat menahan amarahnya walaupun ia mampu marah tersebut. Nah, inilah Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita menjadi orang penyabar, lebih sabar lagi, ya.
Jangan membalas kemarahan dengan kemarahan selanjutnya. Nah, untuk itu ada nasihat Rasulullah SAW. Hariyah ibnu Qadamah As-Sa'di yang menceritakan hadis berikut bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Untuk itu ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu nasihat yang bermanfaat bagi diriku, tetapi jangan banyak-banyak agar aku selalu mengingatnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu jangan marah, la taghdab, kamu jangan marah." Ia mengulangi pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW berkali-kali, tapi semuanya itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat la taghdab, ya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Insyaallah, ya. Berarti marah ini memang betul-betul tidak bagus, ya. Di samping tidak bagus untuk fisik kita, ya, juga tidak bagus untuk hati kita. Karena marah ini di samping membuat fisik kita sakit, tidak sehat, ya, juga akan menimbulkan sakit selanjutnya, itu sakit hati. Nah, lebih baik menjadi orang yang penyabar, ya, orang yang mudah minta maaf dan orang yang memaafkan, ya. Walaupun itu berat, memang berat, ya. Makanya di samping berat itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang yang mudah minta maaf bila melakukan suatu kesalahan, dan orang yang mudah memberikan maaf, ya, kepada orang yang bersalah kepada kita. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marah juga termasuk penghimpun semua kejahatan. Insyaallah. Dari Humaid ibnu Abdurrahman, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, yang menceritakan seseorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, berwasiatlah untukku." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kamu jangan marah." Lelaki itu melanjutkan kisahnya. Maka setelah kerenungkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, aku berkesimpulan bahwa marah itu menghimpun semua perbuatan jahat. Jadi menghimpun semua perbuatan jahat. Maka semua perbuatan jahat itu, ya, walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan itu berawal dari marah. Ya, marah, terus dendam memuncak, ya. Penyebab marah tadi langsung turun ke hati, maka ada dengki, iri, ya, bahkan sombong. Alhamdulillah, inilah penghimpun semua kejahatan, ya, karena dari marah tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita agar tidak menjadi orang yang mudah marah. Jadi penyabar, ya, serta memaafkan orang lain bila bersalah dan minta maaf bila kita bersalah. Samping itu juga marah adalah perbuatan setan. Telah menceritakan kepadaku ayahku di hadapan kakekku, yaitu Atiyah ibnu Sa'ad As-Sa'di, yang berpredikat sebagai sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya marah itu perbuatan setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena itu, apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu." Ya, maka berwuduklah, ya, ketika kita sedang keadaan marah. Jadi tipsnya, ketika kita memang amarah memuncak, ya, maka jalan pertama itu adalah berwudu, karena marah itu adalah perbuatan setan, ya, berwudu. Namun apabila dengan wudu pun masih tetap marah, maka apabila kita marahnya berdiri, duduklah, ya. Apabila kita marahnya duduk, maka berbaringlah. Itulah kiatnya, ya. Selanjutnya teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sukai, ya, fadilah atau keutamaan dari menahan amarah, yaitu dapat bidadari di surga nantinya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa'id, telah menceritakan kepada aku Abu Marhum dari Sa'al ibnu Mu'adz ibnu Anas dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa menahan amarah sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya,
maka Allah kelak akan memanggilnya di mata semua makhluk hingga Allah menyuruhnya memilih bidadari manakah yang disukainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Insyaallah ya, dapat bidadari. Dan menahan amarah juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebabnya karena marah itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada suatu regukan pun yang ditelan oleh seorang hamba dengan pahala yang lebih utama selain dari regukan amarah yang ditelan olehnya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi marah itu juga sebetulnya dalam giroh jiwa seorang muslim itu harus ada. Ya, jadi bukan marah yang bukan perkara-perkara sepele, perkara duniawi, tidak. Jadi perkara di mana ya menyangkut tentang agama, itu kita boleh marah. Di mana agama kita dilecehkan, ya, kitab Al-Qur'an kita dihina, Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, ya. Dan banyak halnya lagi ya yang tentang menyangkut tentang agama kita ini dicemooh oleh orang-orang kafir maupun orang-orang munafik, ya. Ini kita berhak marah, ya. Bukan berarti kita dilarang marah, dan pergunakanlah marah itu pada tempatnya, ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ada resep untuk mengatasi marah. Rasulullah SAW memberikan resep pada umatnya jika dilanda marah. Ya, ini usahakan duduk saat dihinggapi rasa marah. Kalau cara itu belum berhasil, hendaknya berbaring, ya, yang telah saya sampaikan tadi, ya. Hadis itu Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, para sahabat, apabila seseorang di antara kalian marah, sedangkan ia dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk hingga marahnya hilang. Apabila marahnya masih belum hilang, hendaklah ia berbaring. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itulah tadi tentang amarah, tentang marah, ya. Maka sebisa mungkin kita hindari marah tersebut, karena memang marah itu tidak baik, ya. Merusak kejiwaan kita, merusak kesehatan tubuh kita, dan banyak yang dirusak, ya. Bukan hanya itu, juga tali persaudaraan kita juga dirusak karena akibat marah tadi, ya. Dan marah juga sumber dari banyaknya kejahatan, dan marah adalah perbuatan setan. Maka tahanlah marah kita agar Allah ridha terhadap kita, sehingga Allah memberikan bidadarinya nanti di surga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.